Hai hai Taurus, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini aku mau membacakan yang akan berkembang di bulan ini. Untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Taurus. Karena ini general reading, jadi akan menarik banyak energi. Dan timeless juga ya, jadi kapan aja kamu nonton, pagi, siang, malam, hari Sabtu, Minggu, bebas ya. Silakan bagi yang resonate, kita lihat ya. Yang akan berkembang untuk Taurus di bulan ini. Oke, aku ambil yang ini ya. Ten of Water, Fulfillment. Kemudian Life Force. Sepertinya Taurus ini akan healing ya. Yang aku rasakan seperti itu. Healing dari luka keluarga gitu ya, yang diturunkan atau yang didapat dari apakah orang tua, pasangan, anak. Perkembangannya cukup bagus ya. Perkembangan healing untuk Taurus ini aku lihat memang hampir bisa sepenuhnya pulih lagi gitu ya. Dan itu akan berdampak kamu akan lebih pede gitu ya, lebih berani dalam menghadapi hidup. Dan ada the moon. Dan intuisi kamu itu semakin terasah. Spiritual kamu semakin terasah. Jadi perkembangan untuk Taurus ya yang aku rasakan ini lebih ke pertumbuhan ya, pertumbuhan personal, pertumbuhan spiritual, dan intinya tuh Taurus itu bisa menjadi pribadi yang lebih tegar, lebih berani menghadapi apapun ya masalah yang datang atau yang menghadang, dan sepertinya akan lebih easy going, yang aku lihat seperti itu. Kalau the moon ini gitu ya, sisi negatifnya memang ada semacam ilusi atau ada semacam ketidakjelasan gitu ya. Tapi aku bisa melihat sebenarnya itu hanya kalau kita sedang sakit sebagai contoh gitu ya. Kadang kita sudah menunjukkan hampir 100% sembuh, tiba-tiba kita drop lagi. Tapi itu hanya fase gitu ya. Jadi nanti akan pulih secara utuh gitu ya, secara sempurna. Tapi biasanya gitu dulu kan. Biasanya sembuh kayak udah sehat, terus tiba-tiba ngedrop lagi gitu kan. Nah, itu perlu dikuatin gitu ya, perlu menguatkan diri. Di sini yang aku lihat Taurus itu bisa ya, memperkuat diri, memberanikan diri gitu ya. Aku harus sembuh sebagai contoh seperti itu. Jadi dari sakit hati, sakit fisik, sakit apapun gitu ya, yang selama ini mungkin membelenggu ya, atau selama ini masih ke bawah-bawah gitu ya. Yang aku rasakan ini benar-benar ya, energi healingnya itu menyejukkan, mendamaikan kayak gitu. Dan yang aku lihat juga, walaupun Taurus itu menjadi pemberani atau istilahnya tuh kuat ya, lebih kuat dari sebelumnya, tapi aku tetap merasakan energi Taurus yang cool, yang istilahnya tuh nggak yang apa sih kalau kayak gitu ya, yang wah pokoknya yang rusuh kayak gitu tuh enggak sih ya. Yang aku rasakan Taurus itu tetap bisa menjaga ketenangannya, menjaga segala sesuatunya itu supaya under control ya. Yang aku rasakan seperti itu. Jadi perkembangannya di sini lebih ke itu tadi ya, yang menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan yang aku lihat juga, kalau memang kamu itu menekuni spiritual ya, atau mulai lagi gitu ya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yang aku lihat di sini efeknya akan bagus ya. Jadi segala kabut di pikiran kamu, permasalahan yang istilahnya tuh selalu
timbul tenggelam gitu ya, kadang muncul, kadang hilang, itu kamu bisa mengontrol itu. Kamu akan bisa, mungkin tidak menghilangkan 100% ya, karena yang namanya masalah itu kan selama kita hidup pasti ada. Tapi kamu seperti bisa mengelolanya dengan kebatinan kamu gitu ya. Jadi bukan dengan secara nyata gitu ya, kamu melakukan A, B, C, D, tapi kamu seperti mengatur, mengontrol diri kamu. Sepertinya di sini kamu akan bisa lebih memanage hidup kamu lebih baik lagi kayak gitu. Di lingkungan keluarga juga begitu ya. Jadi kamu itu akan mendapatkan semacam pengakuan gitu ya. Artinya kalau misalkan kamu punya anak, terus anaknya itu selama ini tuh susah dibilangin, nggak nurut gitu ya, bandel. Di sini yang aku lihat, anak itu akhirnya mau gitu ya, memandang kamu sebagai orang tua, mau mendengarkan kata-kata kamu, dan kamu juga di sini sudah bisa gitu ya, memperlakukan bagaimana baiknya bersikap kepada anak. Dan kalau kamu punya anak itu lebih dari satu, kamu itu sudah tahu bagaimana caranya memperlakukan si A dengan si B gitu ya. Perbedaannya seperti apa. Karena setiap anak itu punya kelebihan dan juga keunikan masing-masing. Kayak gitu. Di percintaan ya, secara yang pasangan, di sini aku lihat sebenarnya tidak ada masalah yang berarti ya. Cuma kalau di The Moon ini, intinya tuh sepertinya hubungan ini gitu ya, bukan hanya sekedar hubungan yang secara fisik atau ya, hubungan ini harus sudah melangkah ke sisi spiritual masing-masing. Artinya tuh benar-benar harus sudah memakai jiwa gitu ya, harus menjadi soulmate satu sama lain kayak gitu. Jadi kalau yang single ya, mencari pasangan itu janganlah mencari pasangan yang hanya untuk senang-senang aja gitu ya, yang istilahnya tuh bagus di luar aja. Justru carilah pasangan yang dalamnya gitu ya, yang hatinya dan jiwanya itu bagus, yang bisa saling melengkapi, yang merupakan belahan jiwa satu sama lain kayak gitu. Dan kalau yang sudah berpasangan sih sepertinya hubungannya akan menguat ya. Kekeluargaannya juga akan kuat gitu ya. Aku melihat ada kartu keluarga yang cukup signifikan di sini. Jadi bondingnya gitu ya, ikatan keluarganya itu akan semakin kuat. Dan hati-hati juga gitu ya. Semakin kuat sesuatu itu kan semakin banyak juga ya gangguan ya yang ingin merusak atau melemahkan gitu ya bonding atau ikatan itu. Nah, banyak-banyak meminta pertolongan kepada Sang Pencipta. Itu sih yang aku rasakan. Jadi secara keseluruhan ya, perkembangannya ini bagus ya. Apapun masalah yang kamu hadapi, meskipun kamu tuh jadinya ya ibaratnya tuh ya pusing-pusing kayak gitu, tapi yang aku lihat bisa kamu tanggulangi kayak gitu ya. Tapi ya itu tadi, menanggulanginya bukan dengan fisik semata, bukan dengan nyata gitu ya. Tetap harus dibantu dengan doa, dengan meminta pertolongan kepada Tuhan gitu ya. Karena yang aku lihat di sini alam semesta itu kuat ya, ini ya. Tarikan law of attraction kamu itu kuat gitu ya. Jadi kamu perlu berdoa dan juga memanifestasikan gitu ya keinginan kamu. Yang aku rasakan energinya kuat ya untuk law of attraction ini. Jadi pergunakan itu untuk kebaikan, sehingga nanti perkembangannya itu akan menjadi lebih baik lagi. Dan ini ya, Ten of Water ini, fulfillment ini akan bisa terus berlangsung kayak gitu. Oke, Taurus, apalagi ya, kalau di pekerjaan yang aku lihat juga kamu akan semakin kuat ya, terlepas dari gangguan-gangguan. Memang aku rasakan sebagian kecil Taurus ya, harus berhati-hati dengan gangguan yang tidak nyata, gangguan yang tidak tampak gitu ya. Jadi banyak-banyak berdoa, banyak-banyak membersihkan energi kita gitu ya, supaya tidak terkena energi negatif dari orang yang ingin menjatuhkan, ingin membuat kita
keluar gitu ya dari pekerjaan atau ingin membuat kita menjadi rugi. Nah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak menguatkan diri, seperti itu. Sekarang aku mau tarik oracle advice yang akan berkembang untuk Taurus di bulan ini. Sensitive soul, ya kan? Strengthen your boundaries and cut cords. Nah, ini tadi ya yang bonding itu jadi ikatan keluarga gitu ya. Dan juga di sini meskipun kamu sensitif, di sini sensitifnya bukan baperan ya, tapi lebih ke intuisi gitu ya. Jadi kamu lebih sensitif, pergunakan itu ya untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Jadi untuk membantu tujuan kamu gitu ya, membantu orang lain juga, dan intinya menjaga diri gitu ya. Putuskanlah hubungan dengan orang-orang yang toksik atau jauhi aja gitu ya. Tidak perlu mengkonfrontir, tidak perlu melawan gitu ya. Tapi gunakan sisi batin kamu gitu ya. Banyak-banyak berdoa supaya tidak terkena energi negatif. Oke? So, demikian dulu reading untuk Taurus. Yang aku lihat perkembangannya ini cukup bagus gitu ya. Hanya ada warning aja masalah intuisi dan juga hindari gitu ya ilusi maupun hal-hal negatif. Oke? Demikian dulu reading untuk Taurus. See you and take care.